Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 MSDM Internasional. Saya Rika Handayani dan teman saya Putri Ayu Prastiwi. Di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai bab international staffing yang di dalamnya ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu etnosentris, yang kedua polisentris, yang ketiga geosentris, dan yang keempat regiosentris. Dari keempat pendekatan, kami akan mengangkat 2 tema saja, yaitu etnosentris dan geosentris, dengan mengambil 2 contoh perusahaan, yaitu LG Electronics dan Starbucks Coffee. Langsung saja saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan perusahaan. Yang pertama yaitu LG Electronics. LG Electronics adalah sebuah perusahaan elektronik multinasional yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki 4 unit bisnis, yaitu yang pertama hiburan rumah, komunikasi seluler, solusi rumah dan udara, dan suku cadang mobil, di mana Starion India merupakan pemasok utama mesin pendingin dan mesin cuci. Sejak itu, perusahaan telah beroperasi di 128 negara dan memiliki 83.000 karyawan. Untuk pendapatan ekspor pertama LG adalah 100 juta US dollar. Pada tahun 2005, LG adalah salah satu dari 100 merek teratas di dunia. LG Electronics terus mengembangkan berbagai produk elektronik seperti meluncurkan TV resolusi ultra tinggi 84 inci pertama di dunia untuk pasar retail. Pada 2013, LG juga mendapatkan dan dinobatkan sebagai produsen TV LCD terbesar kedua di dunia. LG kemudian mengumumkan pada November 2018 bahwa Wang Jonghwan yang telah menjabat sebagai Presiden LG Mobile Communications sejak Oktober 2017 yang kemudian akan digantikan oleh Brian Kwon mulai 1 Desember 2018. Nah, ini analisis pendekatan manajemen SDM internasional. Perusahaan LG, pendekatan etnosentris. Perusahaan LG merangkul filosofi perusahaan yang hebat dengan sumber daya manusia yang hebat, di mana hanya orang-orang besar dari negara pusatlah yang dapat membuat perusahaan besar dan mengejar 2 strategi pertumbuhan yang melibatkan inovasi cepat dan pertumbuhan yang cepat. Dengan demikian, kita berusaha untuk mengamankan 3 kemampuan inti, yaitu yang pertama, kepemimpinan produk, kedua, kepemimpinan pasar, dan yang ketiga, kepemimpinan orang-orang pusat. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah dari perusahaan Starbucks Coffee yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kedua adalah Starbucks. Starbucks adalah perusahaan kopi Amerika dengan rantai kopi global yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 toko di 61 negara. Starbucks telah berkembang pesat sejak didirikan di Seattle pada tahun 1971 sebagai pembanggang roti lokal dan pengecer biji kopi. Awalnya perusahaan ini akan diberi nama Pequot, akan tetapi beberapa pendiri menolak, jadi perusahaan ini dinamakan gerai Starbucks. Pada Januari 2011, Starbucks menyatakan bahwa mereka akan membuat perubahan kecil pada logo perusahaan, menghapus kata Starbucks di sekitar araram, memperbesar araram, dan memberikan warna hijau. Ini adalah perubahan logo ketiga kalinya Starbucks yang digunakan sampai sekarang. Sekarang masuk ke analisa pendekatan manajemen sumber daya manusia internasionalnya. Perusahaan Starbucks memilih menggunakan pendekatan geosentris. Mengapa demikian? Karena perusahaan Starbucks meyakini bahwa semua orang atau sumber daya manusia
Yang ada itu memiliki hak yang sama, tergantung skill yang dimiliki, bukan bergantung pada dari mana mereka berasal, baik negara pusat atau negara kantor cabang. Akan tetapi, perusahaan Starbucks juga tetap menempatkan beberapa orang dari kantor pusat agar pencapaian inovasi dan penyampaian visi misi tetap selaras dengan kantor pusat. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan perusahaan Starbucks akan merekrut karyawan dari berbagai negara yang memiliki kemampuan bahasa dan sudah mengetahui karakteristik budaya setempat. Dilihat contohnya, untuk karyawan Starbucks sendiri, baik kasir maupun barista yang ada di Indonesia juga menggunakan warga negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.